Silakan Bang Raffi. Ya, terima kasih Mr. Z. Selamat malam semuanya. Tadi ada siapa ini? Popoik sama Mbak Sela. Jadi apa yang tadi Mr. Z sampaikan ataupun bacakan benar adanya. Jadi kan memang di dalam proses mediasi ini sebenarnya kita ketahui lah di minggu yang lalunya lagi sebelum sidang kemarin itu kan dari pihak penggugat menyampaikan permintaannya untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan di dalam proses mediasi yang dimana mereka mengklaim bahwa kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani itu kan kalau secara jumlah total keseluruhannya itu kan 244 miliar. Ya. Namun yang tertulis di dalam proposal pengajuan mereka itu adalah nilainya sekitar 200 miliar. Nah, sekarang kita menjawab nih atau menanggapi. Nah, di poin kita menanggapi dalam proposal yang diajukan oleh penggugat, kita dari pihak Reza Gladys itu menolak, betul tadi soal berita itu, menolak secara tegas karena justru kami menganggap bahwa kita ini adalah orang yang mempunyai kerugian ataupun dampak langsung terhadap perbuatan dari si penggugat ini, dalam arti ini Nikita Mirzani, yang secara nyata benar ada peristiwa pengancaman di dalam peristiwa hukum yang kemarin mungkin kita sering saksikan itu kan ada namanya, kita ketahui bahwa sudah diketok dan sudah divonis oleh majelis. Di situ ada perbuatan bersama-sama Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, korbannya itu kan berarti kan Reza Gladys. Jadi seharusnya memang kami yang menuntut kepada mereka, bukannya mereka menuntut kepada kita. Kalau misalkan mereka itu beralasan karena kita melaporkan ini ke polisi, berarti mereka menganggap bahwa ini adalah pembatalan kesepakatan secara sepihak. Mereka salah total. Karena apa? Karena sudah dijelaskan mungkin sama Mr. Z di sini sudah sering disampaikan, sama Bang Leon sudah dijelaskan juga mengenai bahwa kalau memang mereka menganggap ini adalah kesepakatan, maka di KUH Perdata kita bisa batal demi hukum ketika kesepakatan itu adanya suatu ancaman atau tekanan. Jadi itu batal demi hukum, tidak harus dibuktikan tuh. Jadi semua praktisi, semua penegak hukum APH yang ada, kalau memang ada peristiwa kesepakatan dengan adanya suatu ancaman, kita semua bersepakat bahwa itu kesepakatan itu batal demi hukum. Dan ternyata di kasus pidana ini terbukti, Mr. D, ya kan? Sudah ada peristiwa perbuatan pengancaman. Jadi kalau mereka beralih-alih bahwa ini adalah kesepakatan yang sah, ya kita sudah sama-sama, mungkin dari kita, saya, Mr. Z dan kawan-kawan yang lain, kita berpikir bahwa gugatan mereka ini tidak benar. Ya itu dulu. Terus dia sampaikan ternyata di ruang sidang seperti ini, di ruang mediasi Mr. Z, bahwa kita seolah-olah di bahasa gampangnya gini, kita dianggap bercanda lah dalam hal menyampaikan nilai 504 miliar Mr. Z. Nah, tapi dari kita sampaikan juga, bukan kita yang tidak serius dengan nilai kita, justru gugatan mereka yang tidak serius. Karena apa? Kenapa mereka itu menggugat kita dalam konteks dasarnya itu adalah perbuatan kesepakatan, pembatalan kesepakatan secara sepihak, sedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin di tingkat pertama, hakim memvonis bahwa kliennya atau penggugat ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan. Jadi jangan bilang kita yang bercanda. Kalau kita tidak bercanda, karena apa? Kita sudah mempunyai perhitungan. Karena kan di dalam hukum kita juga boleh ada tuh Mr. Z yang kualifikasi yang dimana kita bisa menuntut kerugian. Ada nama baik kan? Nama baik di sana. Dan itu tidak ternilai, itu tidak bisa diuangkan. Kalau semua itu bisa diuangkan, misalkan nih kerugiannya 10 miliar. Ya udah, Mr. Z, saya kasih 10 miliar, saya fitnah Mr. Z, saya cemarkan nama Mr. Z, itu tidak bisa membayar Mr. Z itu. Betul kan Mr. Z? Tidak ternilai itu. Betul. Kalau soal ilmu material tadi.
Iya, tak ternilai. Betul. Dan belum lagi penurunan penjualan terhadap ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat, tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat di persidangan, itu kan masih berefek dan berdampak sampai saat ini. Nah, Iya. belum lagi secara materialnya yang sudah jelas yang nilai 4 miliar itu atas perbuatan dari terdakwa. Jadi saya rasa yang bercanda ini bukan kita. Kalau kita ada atau tidaknya gugatan mereka, contoh gini, ini kan di dalam gugatan ini kan kita kemungkinan besar akan mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan oleh si penggugat. Nah, nanti kalaupun itu tidak dilakukan oleh pihak penggugat dalam hal ini, misalkan dia tiba-tiba mencabut gugatan dia, Mr. Z, misal ya, Iya. dalam konteks misalkan dia mencabut gugatan itu, kami akan tetap menggugat Nikita Mirzani. Oh, Jelas itu. iya. Nggak kayak, jadi kita ini nggak main-main, nggak kayak mereka gitu kan. Sekali cabut. Gugatannya tetap dilanjutkan terus ya, walaupun mereka sudah cabut, kita tetap lakukan ya. Betul, Mr. Z. Ini kan poinnya, ini kan belum masuk ke dalam belum masuk dalam pokok perkara, belum ada pembacaan gugatan. Jadi, kalau misalkan sebelum masuk pokok perkara mereka sudah cabut, maka kan itu tidak perlu persetujuan dari kita kan sebagai tergugat, Mr. Z. Ya. Monggo-monggo aja nanti mereka mau cabut lagi. Berarti sudah 3 kali mereka cabut masuk kan. Tetapi kita tetap akan mengajukan gugatan baru kepada Nikita Mirzani. Apa PMH 2? Iya dong, PMH. Kalau kita kan jelas nih Mr. Z, kan ada perbuatannya dia. Ya, ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Nah, ya, kalaupun misalkan nanti sudah masuk ke dalam pokok perkara, ya kita minta ini akan tetap harus dilanjutkan gugatan mereka. Nah, nanti kita ajukan gugatan balik pada saat jawaban kita. Itu. Oke, jadi ada dua rencana ya. Bukan dua, Mr. Z. Enggak, bukan dua. Oh, 2 rencana. Tapi bukan dua bersamaan ya, Mr. Z ya. Ya, ini saya salah satu aja. Saya ngomong dulu. Kalau gugatannya dia berlanjut, artinya ada gugatan balik dalam rekonvensi. Oke? Satu. Kalau gugatannya dicabut, tetap akan melakukan gugatan dengan nilai yang sama, PMH juga gitu ya. Betul, Mr. Z. Karena kan jelas dampaknya kerugiannya udah ada kita. Oke. Nah, saya melihat untuk nilai imaterial tadi, katanya menggunakan ahli penghitungan audit ya, kalau nggak salah penghitungan kerugian itu ya. Bisa dijelaskan, Bang Raffi? Ya mungkin ini Mr. Z, kalau secara detailnya mungkin saya belum bisa menjelaskan ya karena secara spesifiknya, tapi secara ada ahli akuntan terkait perhitungan masalah, ahli ekonomi lah kita bisa bilang itu. Akuntan profesional ya. Betul, profesional dari segi keilmuan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu sudah menghitung memang kurang lebih itu di kisaran di angka segitu. Tapi ini kan masih belum masuk ke dalam pokok perkara. Jadi yang kita sampaikan ke pihak penggugat adalah memang ini nominal kerugian yang kami alami. Ya, kalaupun misalkan kesepakatan itu mau benar-benar berjalan, ya tinggal kita balik aja. Oke, kita sama-sama fair, sama-sama adil aja, Mr. G. Sekarang gini, penggugat menuntut nilai 200 miliar. Kami menuntut nilainya itu 504 miliar. Jadi kalau biar adil gini aja, Mr. G, bagaimana kita suarakan agar penggugat ini bayar ke kami 504 miliar, nanti kami bayar 200 miliar. Ya kan? Adil kita kan jadi kan? Dia bayar 504 miliar, nanti kita kembalikan 200. 200. Selesai kita. Berarti masih ada selisih 300 ya? Masih ada selisih 300 miliar, 304 miliar berarti. Iya. Ya itu sah-sah saja karena hitungannya imaterial itu jelas ada kerugian itu. Dampak dari masalah ini gitu ya. Siap, betul. Terus ini kan ada rencana dari mediator pengadilan yang akan menghadirkan
rencana menghadirkan prinsipal. Benar tidak itu? Betul, Mister Z. Jadi kebetulan memang untuk pimpinan hakim moderator mediasi Mediator ya. ya mediator yang saat ini adalah ini mereka atas permintaan penggugat nih. Dulu pada saat pertama kali. Hmm. Ya kalau kita kan dari pihak kita tidak masalah. Kami semua serahkan kepada majelis kan, Mister Z. Ya. Mau siapa yang ditunjuk mediatornya, nanti dari mediator hakimnya siapa, kami serahkan semua ke pihak pengadilan gitu. Cuman dalam hal mediator kemarin memang ada permintaan dari penggugat untuk menunjuk ibu yang saat ini memimpin dalam proses mediasi. Nah, tapi katanya ini katanya di dalam mediasi yang sering dilakukan oleh mediator ini, rata-rata kebanyakan katanya berhasil nih Mr. Z untuk mendamaikan kalau prinsipalnya dihadirkan. Ada permintaan seperti itulah juga dari penggugat untuk menghadirkan prinsipal. Yang makanya agenda berikutnya adalah kalau dua-duanya diminta untuk hadir gitu Mr. Z. Intinya poinnya itu. Tapi kalau hadir 504 miliar kita nggak dikasih juga gimana ya Mr. Z kan? Ya, ini gini, itu ya mediator mengatakan bahwa biasanya kalau di depan mediator ini berhasil, itu ya mungkin kasus-kasus yang normal. Ini kan kasusnya nggak normal, Bang Raffi. Itu dia. Makanya kan ada beberapa senior di tim juga kan, seperti Pak Robert, ada Pak Surya, Bang Biri sekalipun. Bahkan mereka ini kayak menganggap, mohon maaf ya, maksudnya ini bercanda kita ini semacam kayak gugatan komedi, Mr. Z. Gugatan komedi, maka kita tuh kadang berpikir ini kita mau serius atau tidak sih sebenarnya ini. Karena dari awal ini mereka sudah menggugat kita uang prestasi, cabut, gugat lagi uang prestasi, sama Bang Andi digugat, cabut lagi. Nah sekarang gugat lagi. Nah, ini kan berkali-kali nih, dari kemarin juga udah minta, dari awal sudah ditegaskan nih sama Pak Surya. Kami minta tolong, bayangin Mr. Z. Ini kita loh, sebagai kuasa hukum, dari tergugat, atau dari mewakili Dr. Reza Gladys, kita memohon dan meminta tolong kepada kuasa hukum dari penggugat, agar tidak lagi mencabut gugatannya. Coba bayangin. Biasanya kan tergugat ini kan, tolong dong cabut dong, udahlah kita damai aja. Benar nggak Mr. Z? Tapi ini sudah disampaikan sama Pak Surya dari jauh-jauh hari kemarin. Kami minta tolong, jangan dicabut ya. Ada. Jadi gimana? Baru kali ini makanya Mr. Z aneh. Iya. Oke lah. Ini teman-teman ya, saya perkenalkan yang di atas ini adalah Raffi Speak Up. Ya, beliau adalah salah satu dari kuasa hukum ya. Yang kebetulan kita bercerita ini, kita ngobrol ini semua didasarkan pada fakta. Dan kebetulan teman-teman hari ini rame di media itu. Teman-teman kalau nggak percaya, silakan diketik saja Nikita Mirzani. Nanti itu kan beritanya muncul, semuanya muncul terkait dengan gugatan balik. Dan judul kali ini yang ada di saya ini, yang saya bacakan ini adalah, judulnya menarik karena ada kata-kata ruwet. Nah, ruwet itu artinya apa? Artinya semrawut gimana ya artinya? Artinya apa sih? Ruwet itu Ruwet itu pusing. Iya. Ruwet itu pusing lah. Pokoknya pusing ya. Pertama gugatannya 244 miliar pada saat mengajukan proposal mediasi berubah jadi 200 miliar. Ya kan? Kemudian mediasi, pada saat mediasi kemarin
Ditolak ini 200 miliar. Kemudian melakukan gugatan balik dengan nilai 504 miliar. Nah, judul inilah yang saya ambil. Kenapa? Ada ruwetnya tadi itu. Gimana sih ini gugatan ini? Yang gugatannya 244 miliar, kemudian katanya sih ada kesepakatan yang dibatalkan sepihak gara-gara melapor ke polisi. Lah, orang melapor ke polisi dianggapnya sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, itulah yang saya sampaikan pada setiap koma, nggak masuk akal. Dan teman saya yang namanya Bang Fransi Nuraya, penasihat hukum, mengatakan bahwa baru kali ini terdakwa yang sudah divonis hakim menggugat korbannya. Baru kali ini selama ada Republik Indonesia ini. Gitu ya teman-teman, ini